Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran yang merupakan subtopik dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di dalam kaitan dengan kurikulum dan pembelajaran, ada bagian yang penting sekali untuk kita pahami bersama, yaitu tentang kurikulum sebagai sebuah implementasi dan itu tentu terkait dengan kegiatan pembelajaran ya. Di dalam kaitan dengan kurikulum kita mengenal dua istilah. Yang pertama adalah ideal kurikulum ya. Kalau ideal kurikulum ini kita bicara tentang kurikulum sebagai written dokumen. Kurikulum sebagai sebuah dokumen yang di dalamnya memuat hal-hal yang sifatnya sangat ideal. Ya. Kalau kita bicara tujuan ya, tujuan itu menjadi bagian yang pokok sebagai starting point untuk setiap penyelenggaraan pendidikan apapun. Dan tidak ada satu tujuan yang tidak memuat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan itu menjadi bagian komponen awal di dalam setiap penyusunan kurikulum, itu harus berangkat dari sebuah tujuan. Nah, artinya bahwa kalau kita bicara kurikulum sebagai sebuah written dokumen, artinya kita menyusun, menyiapkan perangkat-perangkat yang ideal dari sebuah kurikulum. Nah, kurikulum itu juga punya dimensi namanya kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang terimplementasikan ke dalam kegiatan atau aktivitas yang dalam terminologis kita di Indonesia kita sering menyebut dengan istilah namanya kegiatan pembelajaran atau KBM, atau juga disebut dengan namanya PBM, proses belajar mengajar. Nah, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum ya, maka kita perlu memperhatikan yang disebut dengan komponen-komponen di dalam pembelajaran itu sendiri ya. Oke, oleh karena itu kita akan coba pelajari di dalam sesi ini ya. Nah, sebelum nanti kita bicara tentang detail ya, tentang detailnya apa sih yang disebut dengan komponen pembelajaran itu ya. Nah, saya akan mengajukan dulu pertanyaan yang sangat mendasar ya. Apabila ya, kita atau Anda sebagai calon guru ya atau sebagai guru akan melakukan kegiatan mengajar ya, kira-kira apa yang paling dipikirkan? Apa yang pertama kali terbersit dan menjadi fokus perhatian kita ketika kita akan melakukan kegiatan mengajar? Nah, saya akan coba ajukan dua opsi ya. Pertama adalah materi ya. Jadi pilihan pertama atau pilihan A adalah materi apa saja yang kita perlu sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aktivitas belajar apa yang sebaiknya dilakukan oleh para siswa atau mahasiswa kita. Gitu ya. Jadi ketika misalnya besok saya akan mengajar, kemudian dihadapkan pada dua pertanyaan ini, pada dua opsi ini. Apakah Anda akan fokus untuk menyiapkan materi atau Anda fokus pada menyiapkan aktivitas apa yang harus dilakukan oleh siswa? Oke ya, mungkin nanti Anda bisa jawab sendiri, tetapi ketika kita coba tanyakan ini kepada banyak para guru, calon guru, itu orang umumnya ya berpendapat bahwa yang paling harus kita pikirkan untuk kita siapkan itu lebih ke opsi A ya. Yaitu kita menyediakan materi apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baru kemudian kita memikirkan yang lain, termasuk aktivitas apa begitu. Nah, tentu saja ini tidak salah, ya dua-duanya tidak salah kan dalam perspektif sistem pembelajaran itu akan terkait gitu ya. Tetapi kalau kita terlalu fokus pada bagaimana kita menyiapkan materi, biasanya kalau para pengajar tuh lebih fokus untuk menyiapkan materi apa yang akan disampaikan, maka kecenderungannya ketika bertemu dengan para siswa di kelas, maka pola pengajaran yang dilakukan itu lebih dominan menggunakan namanya ekspositorik ya. Ekspositorik itu artinya ceramah ya. Ketemu dengan siswa karena para gurunya sudah menyiapkan materi, maka begitu ketemu yang dilakukan oleh gurunya lebih banyak adalah menggunakan ceramah gitu. Sehingga kalau kita tidak hati-hati ya untuk melakukan pembelajaran dengan hanya berceramah, maka bisa jadi situasi seperti ini akan sering terjadi, ya. Ini dampak kalau kita memilih opsi A, ya.
Situasi di mana para siswa misalnya mengantuk, tertidur, jenuh, itu akan terjadi manakala kita terlalu fokus pada menyiapkan materi, kemudian pada saat paparan kita menyampaikannya dengan ceramah atau ekspositorik. Maka wajar kalau terjadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita memilih opsi B, ya, menentukan, menyiapkan aktivitas apa yang seharusnya dilakukan oleh para peserta didik kita? Maka tentu kalau kita fokusnya pada yang opsi B, bisa jadi situasi ini akan seperti ini, ya. Anda bisa lihat di sini ada begitu banyak aktivitas yang dilakukan oleh para siswa. Ada yang diskusi, misalnya ini saya sedang mengajar misalnya dalam sebuah diklat yang dihadiri oleh para guru. Kita sediakan aktivitas apa yang mesti mereka lakukan, maka salah satunya mereka diskusi di dalam kelompok, gitu ya. Memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya. Mereka asik sekali untuk melakukan brainstorming, curah pendapat di antara mereka. Ketika pembelajaran itu dilakukan dengan kelompok kecil, melibatkan komputer, gitu ya. Dan itu salah satu situasinya seperti ini. Atau misalnya mereka beraktivitasnya di perpustakaan, searching jurnal, ya, mencari-cari bahan, rujukan, referensi, kurang lebih seperti ini gambarannya. Atau mereka melakukan kegiatan semacam pemecahan masalah, gitu ya, atau misalnya merancang sesuatu, ya, seperti ini, membuat rancangan dilakukan secara berkelompok, atau misalnya di luar ruangan, gitu ya, mereka melakukan analisa, mereka mengembangkan sebuah produk, ya, bersama-sama. Jadi yang terlihat itu adalah serangkaian aktivitas para siswa yang lebih dominan, ya. Nah, ya, jadi ini akan sangat mempengaruhi, ya, kira-kira pola pikir seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran ini akan menentukan kira-kira hasilnya seperti apa. Sehingga kalau situasi seperti ini, Anda bisa melihat kita tidak pernah atau jarang sekali menemukan anak-anak yang cenderung tidak bergairah, tidak berpartisipasi, apalagi sampai tertidur di dalam kelas. Saya pikir tidak akan terjadi apabila sebagai pengajar kita lebih fokus untuk menyiapkan perangkat-perangkat yang lebih menekankan pada learning activity, ya, lebih menekankan pada aktivitas yang harus dilakukan oleh para siswanya, seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi dari opsi A dan opsi B, ya, manakah yang paling menggambarkan aktivitas belajar? Tentu kita sepakat, ya, bahwa opsi B itu menunjukkan, lebih merepresentasikan bagaimana aktivitas belajar siswa itu lebih aktif, seperti itu. Nah, ini yang barangkali, ya, pertanyaan ini sekaligus menjadi satu pembuka buat kita bahwa sesungguhnya, ya, yang namanya pembelajaran itu harus lebih cenderung bagaimana kita mengaktifkan siswa kita dalam kegiatan belajar mereka, ya. Kita sudah mempelajari di pertemuan pertama, ya, bahwa pembelajaran itu merupakan sebuah sistem, ya. Di sini digambarkan pembelajaran merupakan sebuah sistem, di mana di dalamnya itu meliputi serangkaian aktivitas, di mana aktivitas intinya adalah bagaimana supaya siswanya itu terjadi sebuah proses belajar, ya, di mana proses belajar seperti yang sudah kita definisikan di pertemuan yang lalu adalah sebuah proses perubahan perilaku atau behavior change yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui sebuah interaksi dengan lingkungan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi tugas pokok kita. Nah, bagaimana mereka terjadinya sebuah perubahan perilaku, ya, apakah kognitif, afektif, dan psikomotorik itu? Tentu karena mereka terjadi sebuah proses interaksi, ya, antara dirinya dengan lingkungan. Lingkungan dalam arti apakah manusia, ya, apakah dia guru atau teman sejawat atau outsourcing para pakar, praktisi, dan lain seterusnya, yang kemudian juga mereka menyiapkan atau mengakses ke dalam berbagai macam sumber-sumber belajar yang diperlukan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita menarik sebuah benang merah secara teoritik, gitu ya, bahwa pembelajaran itu bukan sesuatu yang simple. Pembelajaran bukan sesuatu yang sederhana, tetapi pembelajaran itu pada dasarnya adalah sebuah sistem, ya. Pembelajaran itu merupakan sebuah sistem yang di dalam itu perlu ada keterlibatan beberapa komponen. Mungkin dalam pembahasan di pertemuan sebelumnya
kita sudah pernah menyinggung tentang apa itu sistem. Ya, sistem adalah sebuah totalitas dalam pembelajaran yang memiliki komponen, ya, baik itu tujuan, materi, media, dan evaluasi yang terpadu dan terintegrasi, memiliki fungsi yang berbeda namun mengarah pada tujuan yang sama, yaitu terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa atau disebut dengan behavior change. Oke ya, jadi kalau Anda melakukan kegiatan pembelajaran, bertemu dengan para siswa apakah dalam konteks daring ataupun luring, maka Anda harus menyiapkan ada 4 ya komponen yang harus Anda siapkan. Pertama adalah tujuan, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah evaluasi. Nanti media juga nanti berkaitan juga dengan masalah metode, ya, seperti itu. Nah, ini mesti kita siapkan, ya, dan tidak boleh kita menafikan, memandang sebelah mata dari salah satu atau 2 atau 3 komponen yang ada di sini. Jadi kalau kita mengajar itu lebih fokus pada bagaimana kita menyiapkan materi, sementara tujuannya nggak jelas, medianya tidak disiapkan, maka siap-siaplah hasil pembelajaran tidak akan efektif, ya. Atau kita misalnya yang penting tujuannya aja jelas, materi nanti menyesuaikan, gitu ya. Evaluasi juga nanti akan menyesuaikan. Ya, tidak perlu kita siapkan sedemikian rupa. Nah, kalau seperti itu pun juga pembelajaran tidak akan berhasil. Ada juga yang mengatakan, wah yang penting Pak medianya bagus, medianya canggih, medianya menarik, nanti kalau materi kan juga akan menyesuaikan. Itu pun juga tidak benar, ya, karena yang benar itu adalah semua komponen itu harus disiapkan. Tujuannya harus disiapkan, harus jelas, harus clear, ya, clarity of goals. Materinya juga harus disiapkan, medianya juga untuk menyampaikan materi itu kepada siswa juga mesti disiapkan. Dan ujung dari sebuah proses pembelajaran mesti kita lakukan dengan sebuah proses evaluasi atau asesmen yang baik. Oke ya. Nah, kita akan coba singgung beberapa hal di sini, ya. Yang pertama ini terkait dengan masalah tujuan, ya. Nah, tujuan adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Itu tujuan. Jadi tujuan itu perilaku hasil belajar apa sih yang diharapkan. Dalam perspektif di dalam kurikulum KBK, kita sebut dengan istilah namanya kompetensi, ya. Jadi kompetensi apa yang harus dikuasai oleh para siswa, itulah yang kemudian menjadi tujuan kita, ya. Dan tujuan itu bersifat hierarkis karena sudah ditentukan sejak paling atas, paling umum namanya tujuan pendidikan nasional, diturunkan menjadi tujuan institusional, turunkan lagi menjadi tujuan kulikuler di setiap mata-mata pelajaran, kemudian turunkan lagi menjadi namanya tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, ya. Kalau kita bicara kompetensi, maka kita bicara tentang mulai dari tujuan nasional itu tetap standar kompetensi atau SKL, ya. Jadi ketika anak itu sekolah di jenjang pendidikan tertentu, maka kira-kira apa yang harus dikuasai dari keikutsertaan dia dalam sebuah proses pendidikan tersebut. Itu namanya tujuan kompetensi lulusan. Kemudian diturunkan lagi menjadi namanya kompetensi inti, ya. Ini sama dengan dulu itu namanya SK, standar kompetensi, yang melekat di dalam setiap mata-mata pelajaran atau mata-mata kuliah. Kemudian diturunkan kembali menjadi namanya kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu sama dengan tujuan yang ingin dicapai dari setiap topiknya, dari setiap bab di dalam sebuah buku, gitu ya. Dan itu kemudian diuraikan lagi menjadi sangat detail namanya indikator. Di kurikulum yang lalu di subjek akademik itu disebut dengan namanya tujuan instruksional khusus, ya. Jadi sekali lagi tujuan ini bersifat hierarkis. Nah, hal yang mesti kita lakukan, yang mesti kita perhatikan adalah ketika para guru itu merumuskan sebuah tujuan, maka tujuan itu harus mengandung kriteria dengan parameter yang sering kita sebut dengan namanya ABCD. Jadi kriteria untuk menyusun sebuah tujuan yang baik itu harus mengandung unsur audiens siswanya, behaviors perilaku yang diharapkannya apa, kondisinya dalam situasi seperti apa tujuan itu bisa dicapai, melalui apa, menggunakan apa pembelajaran itu bisa dilakukan supaya tujuan bisa tercapai dengan baik. Dan yang poin 4 adalah degree artinya adalah capaian, gitu ya. Kira-kira akan mencapai sebesar apa, atau seluas apa, setingkat apa, selevel apa.
atau seberapa baik, karena degree itu nanti akan mengandung dua, degree kuantitatif sama degree kualitatif. Ya, kita coba berikan contoh di sini, misalnya cara merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Ya, gunakan rumus ABCD, audience, behaviors, condition, dan degree. Contoh, dengan menggunakan software aplikasi akuntansi, siswa dapat menghitung cash flow laba rugi dengan benar. Ya, maka di sini kita bisa diidentifikasi ya. C-nya, condition-nya adalah ini, dengan menggunakan software aplikasi. Nah ini ya, dengan menggunakan software aplikasi itu adalah sebagai kondisinya. Sedangkan siswa dapat menghitung cash flow itu adalah B-nya, behaviors-nya. Dan siswa di sini adalah sebagai audience-nya. Dan dengan benar, inilah degree kualitatif ya, merupakan degree-nya, capaiannya. Karena bisa juga degree itu tidak dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, tapi juga bisa dalam bentuk namanya kuantitatif atau angka. Seperti ini misalnya, siswa dapat menjelaskan 5 prinsip akuntansi melalui pengamatan video pembelajaran aktivitas bisnis. Nah, melalui pengamatan video pembelajaran itu merupakan condition-nya, dapat menjelaskan 5 prinsip akuntansi adalah behaviors-nya, audience-nya adalah siswa tentu saja, dan dengan benar, ya ini adalah degree-nya. Ya. Dan di sini ada 5 prinsip. Nah, 5 prinsip ini merupakan degree-nya. Ya, seperti itu. Oke ya, itu jadi tujuan pembelajaran. Yang berikut ya, yang mesti kita perhatikan juga adalah terkait dengan materi. Ya. Komponen yang kedua dari sebuah komponen pembelajaran adalah materi. Materi itu apa? Materi itu adalah bentuk, bahan, atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangkaian memenuhi tujuan yang ditetapkan. Ya, jadi supaya tujuan itu bisa ditetapkan, maka perlu disediakan serangkaian perangkat substansi materinya. Ya, seperti itu. Apakah nanti bentuknya konsep, ya, definisi, preposisi, gitu ya. Karena nanti akan banyak bentuknya. Termasuk aksioma, termasuk prosedur, termasuk hukum, dalil, dan seterusnya. Itu termasuk jenis-jenis dari materi itu sendiri, ya. Yang berikut adalah metode. Apa itu metode? Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan metode, dan metode itu sangat penting sekali. Nah, dalam kaitan dengan ini ada beberapa tipikal ya dari metode. Kalau kita perluas ini, metode cukup banyak istilah yang digunakan ya. Ada pendekatan, ini yang paling umum, ada strategi di bawahnya, ada metode operasionalisasi dari strategi, dan juga teknik pembelajaran yang paling spesifik. Dan semuanya itu menjadi bagian yang bagian dari sebuah konsep yang sangat luas, yaitu adalah model pembelajaran. Jadi yang paling umum itu adalah model. Di dalam model itu ada pendekatan, di dalam pendekatan di dalamnya ada strategi, dalam strategi itu ada metode, dalam metode ada teknik, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang diharapkan terjadi dalam proses pembelajaran kita itu yang disebut dengan multi methods, ya. Jadi nggak bisa pembelajaran itu hanya dengan menggunakan salah satu jenis metode. Itu nggak akan efektif. Yang efektif itu adalah kita mengelaborasi, menggabungkan beberapa metode. Misalnya ceramah dengan tanya jawab dengan diskusi, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Dan berikut adalah media. Apa itu media? Media adalah sarana perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya sebuah proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Ya. Jadi ketika tadi, karena kunci belajar itu mesti ada sarana, mesti ada sumber belajar, maka sumber belajar itu konkretnya adalah media yang bisa mengantarkan antara materi yang disiapkan oleh pengajar, kemudian diterima oleh para peserta didik dengan sangat baik dan komunikatif. Gitu ya. Nah, media ini sangat banyak jenisnya ya. Ada media audio, visual, audiovisual, interaktif, ya. Kemudian ada realia dan seterusnya. Nah, memang dasar teori munculnya media pembelajaran ini salah satunya bisa dibaca ya dalam tayangan ini. Ini yang disebut dengan teori Cons Experience dari Edgar Dale ya. Jadi kalau kita belajar, kalau kita mengajar, kira-kira cara pembelajaran yang paling efektif yang bisa menghasilkan hasil belajar sampai di atas 80% itu dengan cara seperti apa?
Nah, dalam gambar ini disebutkan, ya digambarkan bahwa pembelajaran yang paling ideal itu adalah yang disebut dengan direct purposeful experience. Pembelajaran dengan pengalaman langsung dan bertujuan, ya. Jadi kalau siswanya belajar langsung dipertunjukkan dengan situasi kondisi yang real di masyarakat dalam praktek kehidupan nyata, maka itu akan mendapatkan hasil belajar yang paling ideal, gitu ya. Nah, di atas itu ya ada, atau di bawah itu ada namanya simulasi, gitu ya, diskusi, termasuk di sini ada presentasi. Kenapa saya lebih cenderung untuk mata kuliah ini menggunakan presentasi? Karena presentasi itu ada di rentang ini, ya, ada di 70% hasil belajar akan dikuasai oleh para siswa. Kemudian di situ ada demonstrasi, dan yang paling kecil pengaruh hasil belajar kepada diri anak atau siswa itu ketika pembelajarannya hanya dengan menggunakan lecturing atau ceramah saja, ya. Itu. Makanya kita mesti menghindari kalau pembelajarannya hanya dengan menggunakan ceramah sepanjang waktu, ya. Kita mesti variasikan dengan hal-hal yang lain. Oke ya. Jadi ini media pembelajaran mungkin Anda sudah juga mempelajari, ya. Dan ini banyak sekali jenis-jenis dari media pembelajaran itu sendiri. Ada elektronik, ada media grafis, ada media sederhana, dan ada juga media realia, ya. Nah, semua media itu pada dasarnya adalah baik, ya, tidak ada media yang buruk, yang jelek. Tapi yang paling penting di dalam penyusunan sebuah media pembelajaran itu harus memperhatikan beberapa kriteria. Pertama, lihat tujuan pembelajarannya, ya. Jadi gini, kalau kita akan menggunakan media, kira-kira apa sih pertimbangannya? Pertimbangannya adalah lihat dulu tujuannya. Kalau tujuannya lebih ke arah kognitif atau tujuannya lebih ke arah psikomotorik, kira-kira media yang cocoknya itu apa? Ya. Kemudian yang kedua, lihat, ya, kira-kira siapa siswanya? Apakah anak-anak, orang dewasa, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Kalau kita berhadapan dengan anak yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tentu medianya juga harus menyesuaikan dengan kondisi mereka. Kita ngajar untuk anak-anak, kita menyiapkan media untuk anak TK, tentu beda dengan untuk anak kuliahan ataupun dengan untuk orang-orang dewasa. Kemudian lihat juga kira-kira materinya lebih ke arah konseptual atau lebih ke arah aplikatif. Apakah materinya lebih ke arah yang mengajarkan tentang sesuatu yang sifatnya hanya kognitif atau sampai pada sebuah keterampilan. Dan yang terakhir, apakah fasilitas yang tersedia itu memungkinkan untuk kita menggunakan media tersebut. Jadi kalau kita ingin misalnya menggunakan media digital, menggunakan media internet, lihat di lokasi siswanya apakah tersedia nggak fasilitas internet, mereka punya device-nya, mereka punya alatnya gitu. Kalau memang tersedia, maka kita sangat memungkinkan untuk kita menggunakan media-media tersebut. Kalau tidak ada, tentu tidak mungkin kita bisa menggunakan itu, ya. Jadi itu pertimbangan yang kita mesti siapkan untuk melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi terakhir, media pada dasarnya semuanya baik, yang penting relate dengan apa yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, yang terakhir ini adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang ada di paling ujung di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Evaluasi adalah sebuah proses sistematis menetapkan nilai tentang sesuatu hal, seperti objek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan, ataupun hal lain yang berdasarkan kriteria tertentu melalui sebuah penilaian, ya. Jadi apakah tujuan itu sudah dicapai atau belum? Tentu alat yang bisa kita gunakan untuk itu adalah evaluasi, ya. Seperti itu. Dan evaluasi ada yang disebut dengan evaluasi formatif untuk memperbaiki proses maupun evaluasi sumatif untuk menentukan hasil akhir, ya. Ya, itu barangkali ya yang menjadi resume dari mata kuliah kita, ya. Jadi evaluasi itu terkait dengan formatif dan juga sumatif tadi, ya. Oke, dan kalau kita bicara instrumen apa yang digunakan dalam evaluasi, ada yang kategorinya tes seperti pencil and paper test, performance test, product test, dan juga oral test. Dan juga yang sifatnya non test, apakah kuesioner, apakah skala sikap, apakah wawancara ataupun observasi. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.